Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zoirobi, NPM 22477110011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul tentang gizi mikro. Pengertian gizi. Gizi adalah ilmu yang menganalisis pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap organisme hidup. WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup yang untuk mengambil dan mengelola zat-zat padat dan cair pada makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi, WHO mengatakan gizi itu gizi itu mengelola dan mengambil zat-zat padat dan cair pada makanan yang diperlukan untuk organ tubuh yang menghasilkan energi. Begitu kira-kira. Kebugaran, pertumbuhan, serta pembinaan prestasi olahraga. Jadi, para atlet itu bukan hanya untuk prestasi yang mendukung itu, bukan hanya latihan fisik dan lain sebagainya, tapi di gizi itu sungguh sangat-sangat diperhatikan. Karena kenapa? Karena gizi itu menjamin untuk mencapai prestasi yang optimal pada sang atlet. Selanjutnya yaitu pengertian gizi mikro. Gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Berarti gizi mikro itu adalah zat yang cukup kecil gitu. Meskipun kecil vitamin yang dibutuhkan, tetapi vitamin sangat penting untuk proses pertumbuhan. Begitu. Selanjutnya, kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien. Ini terdiri atas vitamin dan mineral. Sekarang pengertian vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengatur proses kegiatan tubuh, pertumbuhan sel, dan penggunaan makanan dan energi. Vitamin itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Macam-macam vitamin. Yang pertama, vitamin C. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut air. Itu. Fungsi vitamin C adalah sebagai berikut: mencegah infeksi sehingga dapat meningkatkan daya tahan. Yang kedua, mencegah karakter dan penyakit jantung. Dan yang ketiga, membantu metabolisme kolesterol. Itu fungsi vitamin C. Dan selanjutnya adalah vitamin B.
Vitamin B, B1 adalah kristal putih kuningan dan larut air. Dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya tahan panas bila keadaan asam. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin adalah bentuk kristal kuning larut air dan tahan panas. Itu. Fungsinya vitamin B2 sebagai berikut. Pertama, melepaskan energi dari lemak, karbohidrat, dan protein. Yang kedua, untuk mensehatkan kulit dan pertumbuhan. Yang ketiga, pembentukan sel darah merah. Dan yang keempat itu respirasi sel. Itu kira-kira. Yang keempat adalah niacin, yang disebut juga dengan B3. Fungsi niacin itu sebagai berikut. Pertama, melepaskan energi karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, sintesis protein dan asam nukleat. Yang ketiga, sintesa asam lemak dari glukosa. Yang kelima adalah asam pentotenat. Fungsinya sebagai berikut. Fungsinya yaitu pelepasan energi dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Penyusunan sel darah merah HB. Dan yang ketiga, fungsi lain dari sebagian koenzim A. Yang keenam adalah biotin. Yang ketujuh, vitamin B6 atau piridoksin. Dan yang kedelapan adalah vitamin A. Vitamin A yaitu berfungsi untuk membentuk jaringan tubuh dan tulang, meningkatkan penglihatan dan ketajaman pada malam hari, memelihara kesehatan kulit dan rambut, dan memproteksi jantung, anti kanker dan katarak. Itu fungsinya vitamin A. 9 adalah vitamin D. Fungsinya vitamin D yaitu untuk pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi. Dan yang ke-10, vitamin E. Fungsinya vitamin E yaitu memberikan perlindungan pada jantung dan membantu pertumbuhan sel-sel rambut kulit. Yang 10 yaitu vitamin E yang disebut juga dengan tokoferol. Dan yang 11 yang terakhir yaitu vitamin K. Itu macam-macam vitamin. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa organik yang memiliki penerapan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Mineral itu terdiri dari dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu mineral yang besar dan mineral mikro yaitu yang sifatnya kecil. Itu. Sekarang kita bahas tentang macam-macam mineral. Macam-macam mineral itu ada dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama kita bahas tentang mineral makro. Yang pertama, natrium, yang disebut juga dengan Na. Natrium itu berfungsi sebagai pertama mengatur tekanan osmosis, yang kedua menjaga keseimbangan asam basa, dan yang ketiga berperan dalam transmisi syarat dan kontraksi otot. Tuh. Sekarang lanjut yang kedua yaitu kalor.
Fungsi dari kalor yaitu memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, memelihara suasana asam lambung, memelihara keseimbangan asam basa, dan membantu keluarkan CO2. Yang ketiga yaitu kalium. Fungsinya yang pertama memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, yang kedua memelihara keseimbangan asam basa, yang ketiga berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot, yang keempat katalisator reaksi biologi, dan yang terakhir berperan dalam pertumbuhan sel. Yang keempat, kalsium atau Ca. Fungsinya kalsium itu terdiri dari 4. Yang pertama, pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, pembekuan darah. Yang ketiga, katalisator. Yang keempat, kontraksi otot. Yang kelima yaitu fosfor atau P. Fungsi fosfor yaitu klasifikasi tulang dan gigi, mengatur peralihan energi, dan mengatur keseimbangan asam basa. Yang keenam yaitu magnesium. Fungsinya magnesium yaitu transisi saraf dan kontraksi otot, pembekuan darah, dan mencegah kerusakan gigi. Dan yang terakhir adalah sulfur. Selanjutnya adalah kelompok mineral mikro. Kelompok mineral mikro yaitu terdiri dari 8. Yang pertama adalah besi yang disebut juga dengan Fe. Yang kedua seng, Zn, rhodium, I. Yang keempat tembaga, Cu. Yang kelima mangan, Mn. Yang keenam selenium, Se. Yang ketujuh fluor, F. Yang kedelapan krom, Cr. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.